Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pixel Rich, channel digital kreatif agensi. Di kesempatan ini kita berbicara tentang branding. Entah itu branding diri sendiri ataupun branding usaha kita. Nah, sebelumnya branding, apakah kalian mengetahui apa itu branding? Jadi singkatnya branding ini seperti merek, seperti harga jual, harga diri yang membedakan satu dengan lainnya. Contohnya saja Gojek brandingnya. Brandingnya Gojek, jaket warna hijau, ojol, identik dengan Gojek. Kemudian branding yang lainnya, misalkan kita ambil cat, ya, cat yang laris di pasaran biasanya Avian gitu. Jadi secara tidak langsung di bawah alam sadar kita, jika kita mendengar nama mereknya, pasti sudah terbayang produknya pasti apa saja, kemudian layanannya apa saja, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali. Dan di branding ini mempunyai tujuan tersendiri. Fungsi utama branding itu membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Jadi jika kalian mempunyai bisnis nih ya, misal bisnis jual beli mobil. Nah, untuk membedakan showroom kita dengan showroom orang lain itu apa? Ya tentu saja branding. Contohnya seperti branding mobil 123. Brandingnya OLX di situ kan beda. Kalau mobil 123 khusus untuk mobil-mobil sendiri, brandingnya mobil sendiri. Untuk produknya ya produk mobil, kendaraan mobil itulah. Kalau OLX kita bisa jual semuanya. HP juga bisa. Kemudian kendaraan bisa sawah, properti, rumah, dan lain-lain sebagainya. Jadi branding di OLX ini luas. Tidak hanya tentang kendaraan, tapi yang branding di mobil 123 ini tentang kendaraan. Secara tidak langsung, orang-orang jika ingin memasarkan mobil, kenapa tidak di mobil 123? Jarang sekali yang di mobil 123. Biasanya mereka langsung OLX. Ya, ada yang bisa nebak? Ya. Nah, ini karena pemasaran OLX lebih booming daripada mobil 123. Walaupun OLX spesialisnya bukan spesialis mobil ya, namun pemasangan iklan. Dia itu masang iklan, jadi berbayar. Kita masang iklan apapun saja di OLX berbayar. Lanjut pada pentingnya branding untuk kemajuan usaha. Saya beri contoh lagi. Jika kita haus di jalan, yang akan dilakukan apa? Minum air keran, atau pergi beli air minum, misalkan teh, ya, teh dingin. Pasti dalam pikiran kita ke Indomaret, ya, atau ke Alfamaret, walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan toko kelontong, toko sembako yang pinggir-pinggir jalan. Tapi kita lebih memilih Indomaret kan, dan Alfamaret. Karena apa? Karena memang pelayanannya mereka bagus. Karena memang harganya sudah tertera, harganya transparan di situ. Misalkan teh pucuk 4.000, 2.500 yang ukuran kecil, dan di mana-mana harganya sama. Indomaret dari Sabang sampai Papua, Merauke, Aceh, sama. Misalkan mie goreng 3.000 sama, dari ujung pulau sampai ujung pulau sama. Jadi calon customer kita tidak ragu untuk membeli. Karena apa? Karena brandingnya sudah kuat. Ya, itulah pentingnya branding untuk kemajuan usaha. Dan jika kita tidak mempunyai branding, yang dilakukan apa? Kalau era sebelum pandemi, yaitu masih era offline ya, saya menyebutnya era offline. Jika ingin branding perusahaan, biasanya mereka rekrut
sales SPG ya, untuk joget-joget dengan musik. Misal di toko HP sana dia joget-joget dengan musik dan menyebarkan brosur-brosur gitu ya. Tapi kalau sekarang beda, sangat-sangat beda, 180 derajat bedanya. Sekarang nggak perlu lagi lah ambil sales SPG gitu, nggak perlu joget-joget di jalan raya. Sekarang jogetnya ya di TikTok itu. Branding kita untuk branding sendiri ataupun branding usaha di era sekarang ada baiknya ya menggunakan 100% kekuatan internet, entah itu dari YouTube, entah itu dari Instagram, dari TikTok, website, lain-lain sebagainya, macam-macam. Bahkan untuk membangunnya sangat lebih mudah, murah, dan cepat. Untuk membuat akun YouTube saja nggak perlu biaya. Untuk membuat akun TikTok saja nggak perlu biaya. Untuk membuat videonya saja nggak perlu biaya. Cukup kita edukasi saja tentang usaha kita. Misal usaha kita yang geprek ya, kasih resep. Jangan resep 100%, resep 70% dari resep lah, sehingga rahasia perusahaan tetap terjaga. Misal resep agar ayam goreng itu enak, empuk, rasanya harus dimarinasi beberapa jam sebelumnya, kemudian digoreng dengan suhu sekian. Jadi secara tidak langsung audiens akan berkumpul. Audiens tersebut berkumpul dengan konten-konten kita. Misal konten kita tentang memasak, audiensnya tentu saja orang yang suka memasak atau orang yang suka makan. Kalau konten kita tentang mobil, tentu audiensnya yang suka otomotif, yang suka reparasi ini itu. Jadi keuntungannya di sini jika kita membuat konten untuk branding, yang pertama membantu pengetahuan orang lain, pengetahuan ini itu dan ini itu. Yang kedua meningkatkan branding kita sendiri. Dari yang tidak mengenal bisa mengenal kita. Dan konten ini termasuk marketing soft selling ya, termasuk marketing soft selling, karena tidak langsung menawarkan dijual ayam geprek ini harganya sekian. Tetapi kita menawarkan konten edukasi, konten meme, konten yang ceria-ceria, ini itu, dan secara tidak langsung mereka bakal profile visit, mereka bakal mengetahui dan mencari-cari tersendiri. Bahkan sampai di media sosial kita, WhatsApp pun di chat ya sama mereka. Tidak perlu kita yang mengecat lagi. Itulah keuntungan untuk branding di era sekarang, lebih mudah daripada di era dulu. Dan selanjutnya, masalah yang sering dihadapi dalam branding usaha yaitu sulitnya kita untuk menentukan membuat konten yang cocok. Saran saya, kalau kalian menemukan hal yang seperti itu, buat saja apa yang ada di pikiran kalian. Entah itu tidak sejalan dengan branding usaha kalian, buat saja terlebih dahulu. Paling tidak member lah, jangan jauh-jauh. Misal branding usaha kalian adalah jual donat, ya jangan jual mobil kontennya. Paling mendekatilah cara memilih tepung gitu, atau cara memilih tempat usaha untuk menjual donat ya, mendekatilah. Tidak harus membuat donat tips and trick agar donat lebih lembut, lebih perasa, lebih crunchy. Tidak perlu. Jadi untuk awal-awal branding, kita mulai dengan konten yang ringan. Bahkan hanya dengan membuat akun Instagram itu sudah termasuk memulai branding. Ya. Kita dapat membuatnya dengan mudah. Setelah membuat, kita masuk ke deskripsi ya, tentu saja yang mudah itu. Dan tahap selanjutnya yaitu pembuatan konten. Kita bisa dalam ketikan, gambar, atau yang paling susah yaitu dalam bentuk video. Karena harus meluangkan waktu, tenaga, dan tentu saja biaya untuk membuat misalkan donat ya, usaha kita donat. Itu sih awal-awal memulainya. Dan
harus konsisten. Konsisten ini kunci keberhasilan. Ya, ibaratnya jika kita ingin naik ke mall lantai 4, ya, jika kita tidak sanggup menaiki tangga yang beratus-ratus lipat itu, ya kita sia-sia. Pemberhentian kita yang terakhir ada di tangga, bukan di lantai 4 mall tersebut. Jadi kuncinya konsisten ini yang perlu, dan jangan lupa terus berdoa ya. Karena doa ini ibaratnya seperti jika bermain game. Nah, yang main game pasti pernah tahu ya, ada energi. Ada energi untuk memperkuat tinju misal. Kalau di game tinju, kalau di game balap, energi untuk mempercepat mobil. Dan itu sama dengan yang ada di kehidupan ini. Jika kita berdoa, akan ada energi untuk memperlancar apa yang kita usahakan. Itulah, karena manusia saja tidak cukup untuk melakukan hal yang hebat. Manusia ini hanya melakukan hal yang kecil-kecil, yang tampak saja, yang baru ada di pikirannya, di luar pikirannya tidak mampu dilakukan oleh manusia ini. Itulah pembahasan kita tentang branding ya. Cukup singkat, padat, dan semoga dapat dipahami. Jika kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.